Halo guys, bertemu kembali dengan Abu Daniel. Kisah kali ini tentang orang yang meninggalkan segala urusan duniawi dan lebih memilih akhirat. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bahas. Di lembah Wadan, perbatasan Mekah, hiduplah suku Ghifar. Ghifar ada dari sedikitnya persembahan kafilah dagang Quraisy yang melintasi Suriah dan Mekah. Kemungkinan besar mereka juga hidup dengan merampok para kafilah ini ketika mereka tidak diberi cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jundub bin Junadah yang dijuluki Abu Dar adalah salah satu dari anggota dari suku ini. Ia terkenal karena keberaniannya, ketenangannya, dan pandangan jauh ke depan, serta rasa bencinya terhadap berhala-berhala yang disembah kaumnya. Dia menolak keyakinan agama yang konyol dan korupsi agama yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Saat berada di Gunung Wadan, Abu Dar mendapat kabar bahwa Nabi baru telah muncul di Mekah. Ia sangat berharap kemunculannya dapat membantu mengubah hati dan pikiran masyarakat serta menjauhkan mereka dari kegelapan tahayul. Tanpa membuang banyak waktu, dia memanggil kakaknya, Anis, dan berkata kepadanya, "Pergilah ke Mekah dan carilah berita apapun yang kamu dapat tentang orang yang mengaku sebagai seorang nabi dan bahwa wahyu datang kepadanya dari surga. Dengarkanlah beberapa perkataannya, lalu kembalilah dan sampaikan kepadaku." Anis pergi ke Mekah dan bertemu Nabi Muhammad SAW. Dia mendengarkan apa yang dia katakan dan kembali ke Gurun Wadan. Abu Zar menemuinya dan dengan cemas menanyakan kabar Nabi. "Saya telah melihat seorang pria," lapor Anis. "Sifat-sifat mulia dan tidak ada sekedar puisi dalam perkataannya. Apa pendapat orang tentang dia?" tanya Abu Zar. "Mereka bilang dia adalah seorang penyihir, seorang peramal, dan seorang penyair." Rasa penasaranku belum terpuaskan. Saya belum selesai dengan masalah ini. Maukah kamu menjaga keluargaku sementara aku keluar dan memeriksa sendiri misi Nabi ini? Ya, namun berhati-hatilah terhadap penduduk Mekah. Setibanya di Mekah, Abu Zar langsung merasa sangat khawatir dan dia memutuskan untuk sangat berhati-hati. Kaum Quraisy terlihat sangat marah atas kecaman terhadap dewa-dewa mereka. Abu Zar mendengar tentang kekerasan mengerikan yang mereka lakukan terhadap para pengikut Nabi. Tetapi inilah yang dia harapkan. Oleh karena itu, dia menahan diri untuk bertanya kepada siapapun tentang Muhammad tanpa mengetahui apakah orang tersebut adalah pengikut atau musuh. Saat malam tiba, dia berbaring di Masjidil Haram. Ali bin Abi Thalib melewatinya dan menyadari bahwa dia adalah orang asing. Memintanya untuk datang ke rumahnya. Abu Dar bermalam bersamanya dan pagi harinya mengambil kantong air dan tas berisi perbekalan dan kembali ke masjid. Dia tidak mengajukan pertanyaan dan tidak ada pertanyaan yang dia ajukan kepadanya. Abu Zar menghabiskan hari berikutnya tanpa mengenal Nabi. Pada malam hari dia pergi ke masjid untuk tidur dan Ali kembali melewatinya dan berkata, "Bukankah sudah saatnya seorang pria mengetahui rumahnya?" Abu Zar menemaninya dan menginap di rumahnya pada malam kedua. Sekali lagi tidak ada yang bertanya satu sama lain tentang apapun. Namun pada malam ketiga Ali bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak mau memberitahuku alasan kamu datang ke Mekah? Hanya jika Anda mau memberi saya tugas, maka Anda akan membimbing saya menuju apa yang saya cari." Ali setuju dan Abu Dar berkata, "Saya datang ke Mekah dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan Nabi baru dan mendengarkan sebagian dari apa yang dia katakan." Wajah Ali berseri-seri bahagia saat dia berkata, "Demi Tuhan, dia benar-benar utusan Tuhan." Dan dia terus bercerita kepada Abu Dar lebih banyak tentang Nabi dan ajarannya. Akhirnya dia berkata, "Saat pagi hari ikuti aku kemanapun aku pergi. Jika aku melihat sesuatu yang aku takuti demi kamu, aku akan berhenti seperti ingin kencing. Jika aku melanjutkan, ikuti aku sampai kamu masuk ke tempat aku masuk."
masuk. Abu Dzar tidak tidur sedikit pun sepanjang sisa malam itu karena kerinduannya yang begitu besar untuk bertemu Nabi dan mendengarkan sabda wahyu. Pagi harinya dia mengikuti jejak Ali dari dekat hingga mereka tiba di hadapan Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, dan semoga damai sejahtera Allah, rahmat dan berkahnya bagimu, jawab Nabi. Abu Dzar dengan demikian adalah orang pertama yang menyapa Nabi dengan salam Islam. Setelah itu sapaan tersebut menyebar dan digunakan secara umum. Nabi SAW menyambut Abu Dzar dan mengajaknya masuk Islam. Dia membacakan sebagian Al-Quran untuknya. Tak lama kemudian Abu Dzar mengucapkan syahadat sehingga masuk agama baru, bahkan tanpa meninggalkan tempatnya. Beliau termasuk orang pertama yang menerima Islam. Setelah itu Abu Dzar tinggal bersama Nabi di Mekah dan dia mengajari Abu Dzar Islam dan mengajari Abu Dzar membaca Al-Quran. Lalu dia berkata kepada Abu Dzar, "Jangan beritahu siapapun di Mekah tentang masuk Islamnya kamu. Aku takut mereka akan membunuhmu." Demi dia yang jiwa Abu Dzar ada di tangannya, Abu Dzar tidak akan meninggalkan Mekah sampai Abu Dzar pergi ke Masjidil Haram dan mengumandangkan seruan kebenaran di tengah-tengah kaum Quraisy. Sumpah Abu Dzar. Nabi tetap diam. Abu Dzar pergi ke masjid. Orang-orang Quraisy sedang duduk dan berbicara. Abu Dzar pergi ke tengah-tengah mereka dan berseru sekeras-kerasnya, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kata-kata Abu Dzar langsung berdampak pada mereka. Mereka melompat dan berkata, "Dapatkan orang ini yang meninggalkan agamanya." Mereka menerkam Abu Dzar dan mulai memukuli Abu Dzar tanpa ampun. Mereka jelas bermaksud membunuh Abu Dzar, tapi Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, mengenali Abu Dzar. Dia membungkuk dan melindungi Abu Dzar dari mereka. Dia memberitahu mereka, "Celakalah kamu, apakah kamu akan membunuh seorang pria dari suku Ghifar dan kafilahmu harus melewati wilayah mereka." Mereka kemudian melepas Abu Dzar. Abu Dzar kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan ketika beliau melihat keadaan Abu Dzar, beliau berkata, "Bukankah aku sudah bilang kepadamu untuk tidak mengumumkan penerimaanmu terhadap Islam?" "Wahai Rasulullah," Abu Dzar berkata, "itu adalah kebutuhan yang Abu Dzar rasakan dalam jiwa Abu Dzar dan Abu Dzar memenuhinya. Pergilah ke bangsamu," dia memerintahkan, "dan ceritakan kepada mereka apa yang telah kamu lihat dan dengar. Undanglah mereka kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan mendatangkan kebaikan melalui Anda dan membalas Anda melalui mereka. Dan apabila kamu mendengar bahwa aku telah keluar di tempat terbuka, maka datanglah kepadaku." Abu Dzar pergi dan kembali ke orang-orang Abu Dzar. Adik Abu Dzar mendatangi Abu Dzar dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Abu Dzar mengatakan kepadanya bahwa Abu Dzar telah menjadi seorang muslim dan Abu Dzar percaya pada kebenaran ajaran Muhammad. "Aku tidak menolak agamamu. Faktanya, saya sekarang juga seorang muslim dan beriman." Dia berkata, "Kami berdua menemui ibu kami dan mengajaknya masuk Islam. Aku tidak mempunyai rasa benci sedikit pun terhadap agamamu. Saya juga menerima Islam." Dia berkata, "Sejak saat itu keluarga mukmin ini tanpa kenal lelah mengajak para Ghifar kepada Allah dan tidak bergeming dari tujuan mereka. Akhirnya sejumlah besar orang menjadi muslim dan sholat berjemaah pun dilembagakan di antara mereka." Abu Dzar tetap tinggal di gurun pasirnya hingga Nabi berangkat ke Madinah dan terjadilah perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Akhirnya di Madinah dia meminta Nabi untuk melayani pribadinya. Nabi menyetujui dan merasa senang dengan persahabatan dan pelayanannya. Dia kadang-kadang menunjukkan preferensi kepada Abu Dzar di atas yang lain, dan setiap kali dia bertemu dengannya, dia akan menepuknya dan tersenyum serta menunjukkan kebahagiaannya. Sepeninggal Nabi, Abu Dzar tidak sanggup tinggal di Madinah karena kesedihannya dan mengetahui bahwa tidak ada lagi teman pembimbingnya. Maka dia berangkat ke Gurun Suriah dan tinggal di sana pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Pada masa kekhalifahan Utsman, ia tinggal di Damaskus dan melihat kepedulian umat Islam terhadap dunia dan hasrat mereka terhadap kemewahan. Dia sedih dan jengkel dengan hal ini. Maka Utsman memintanya untuk datang ke Madinah. Di Madinah beliau juga kritis terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang dan kesenangan duniawi, dan mereka juga mengkritik sikap beliau yang mencaci maki mereka.
Oleh karena itu Utsman memerintahkan agar ia pergi ke Rubda, sebuah desa kecil dekat Madinah. Di sana ia tinggal jauh dari orang-orang, meninggalkan keasikan mereka dengan barang-barang duniawi dan berpegang pada warisan Nabi dan para sahabat dalam mencari tempat tinggal abadi di akhirat daripada dunia fana. Suatu ketika seorang pria mengunjunginya dan mulai melihat-lihat tulisan di rumahnya, tetapi ternyata rumahnya cukup kosong. Beliau berkata kepada Abu Dzar, "Di manakah harta bendamu? Kami punya rumah di sana, artinya akhirat." Kata Abu Dzar, "Kepadanya kami mengirimkan harta terbaik kami." Pria itu memahami maksudnya dan berkata, "Tetapi kamu harus memiliki beberapa harta selama kamu berada di tempat tinggal ini. Pemilik tempat ini tidak akan meninggalkan kita di dalamnya," jawab Abu Dzar. Abu Dzar tetap bertahan dalam kehidupannya yang sederhana dan hemat sampai akhir. Suatu ketika Amir Syria mengirim 300 pengunjung ke Abu Dzar untuk memenuhi kebutuhannya. Ia mengembalikan uang itu sambil berkata, "Tidakkah Amir Syam menemukan seorang hamba yang lebih berhak mendapatkannya daripada aku?" Pada tahun 32 Hijriah, Abu Dzar meninggal dunia. Nabi SAW pernah bersabda tentangnya, "Bumi tidak dapat menopang dan langit tidak akan menutupi seseorang yang lebih jujur dan beriman daripada Abu Dzar." Itulah sepenggal kisah dari Abu Dzar. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.